Sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah, Aceh menyimpan potensi sebagai daerah tujuan investasi. Ada sejumlah andalan yang dimiliki daerah ini, baik di bidang agroindustri, pariwisata, energi dan infrastruktur, pertambangan, serta perikanan untuk dikembangkan oleh para investor. Aceh yang kaya akan berbagai potensi sumber daya alam, memiliki sejumlah peluang investasi yang masih terbuka lebar. Sektor perikanan misalnya, Aceh yang berada paling ujung barat Indonesia memang dikenal memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Hal ini didukung karena sebagian besar wilayah Aceh merupakan kawasan perairan. Saat ini, ada sejumlah lokasi perikanan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Aceh. Salah satunya kawasan Lampulo, Kota Banda Aceh. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan pengelolaan ikan yang ada di Aceh. Sebagai kawasan pengembangan pengolahan ikan di lokasi ini juga telah dibangun sebuah dermaga yang cukup representatif untuk mendukung kelancaran aktivitas para nelayan. Setiap harinya, ratusan bot nelayan penangkap ikan singgah di kawasan Lampulo ini. Dan setiap harinya, ratusan ton ikan segar didaratkan di TPI Lampulo. Ikan-ikan segar, sebagian diantaranya didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, sementara sebagian lagi diolah untuk berbagai jenis pengolahan ikan. Bahkan sebagiannya lagi terutama ikan tuna dan hiu dipasarkan ke Medan, Sumatera Utara yang selanjutnya diekspor ke berbagai belahan negara. Selain TPI Lampulo, Aceh masih memiliki TPI yang lain yang tergolong cukup besar, yaitu TPI Kuala Idi. Sama halnya dengan TPI Lampulo, Kuala Idi ini setiap harinya juga disinggahi oleh ratusan bot nelayan yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Ratusan ton ikan segar setiap harinya dibongkar di dermaga ini. Ikan-ikan segar sebagian besarnya dijual untuk kebutuhan masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa, Tamiang, dan bahkan sebagian lagi juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh Utara. Selain itu, ikan-ikan segar ini juga dipasarkan ke Medan, Sumatera Utara, dan bahkan ke Riau, Pekanbaru, serta Padang, Sumatera Barat. TPI Kuala Idi telah menjadi salah satu TPI terbesar yang ada di kawasan pantai timur Aceh. Pemerintah setempat juga terus berupaya membenahi lokasi TPI ini agar menjadi sebuah dermaga pendaratan ikan yang lebih representatif. Hal ini terlihat dengan dilengkapinya berbagai fasilitas pendukung seperti stasiun pengisian bahan bakar untuk bot para nelayan. Pelabuhan Kuala Idi dengan berbagai aktivitas nelayan telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu daerah pertumbuhan ekonomi di Aceh Timur.
Dengan semakin berkembangnya aktivitas para nelayan di kawasan Kuala Idi, ternyata juga telah mengembangkan peluang usaha lainnya di lokasi ini, seperti usaha pembuatan dan perbaikan bot nelayan. Saat ini ada sejumlah usaha perbaikan dan pembuatan bot yang ada di kawasan Kuala Idi. Di kawasan pantai timur Aceh juga masih ada TPI lainnya, salah satunya TPI Pedada yang berada di Kabupaten Biren. TPI Pedada ini juga tergolong TPI yang cukup ramai dan sibuk dengan aktivitas para nelayannya. Meskipun TPI Pedada ini tidak seramai dibanding TPI Lampulo atau TPI Kuala Idi, namun keberadaan TPI Pedada telah ikut membantu meningkatkan program pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Biren, khususnya perikanan dan kelautan. TPI Pedada pada umumnya disinggahi oleh kapal-kapal bot nelayan dengan ukuran kecil. Meskipun demikian, di TPI ini setiap harinya puluhan ton ikan segar dipasarkan di lokasi tersebut. Ikan-ikan segar ini merupakan hasil tangkapan para nelayan setempat yang selanjutnya dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat Biren dan sekitarnya. TPI Pedada juga telah dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung lainnya, sehingga TPI Pedada telah menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Kabupaten Biren. Kota Lok Semawe juga merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Kawasan Pusung merupakan sentral perikanan yang ada di kota migas Lok Semawe. Pusung merupakan pusat aktivitas para nelayan yang ada di kota Lok Semawe. Setiap harinya, ratusan ton ikan segar didaratan di kawasan Pusung. Ikan-ikan segar ini selain dipasarkan untuk kebutuhan warga masyarakat Kota Lok Semawe dan Aceh Utara, sebagian lagi juga diolah untuk berbagai jenis ikan olahan. Pusung juga dikenal sebagai salah satu kawasan pusat pengolahan ikan yang ada di pesisir timur Aceh. Ikan-ikan olahan dari Pusung tidak saja dipasarkan untuk kebutuhan warga Kota Lok Semawe, namun sebagian besarnya dipasarkan ke Aceh Utara, Biren, dan bahkan hingga ke kota Banda Aceh. Meskipun Pusung dikenal sebagai daerah pengolahan ikan, namun sayangnya hingga saat ini sistem pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Kota Lok Semawe juga dikenal sebagai salah satu daerah yang melakukan usaha pengembangan budidaya ikan dengan sistem keramba apung. Usaha budidaya ikan dengan sistem keramba apung ini telah menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan banyak digeluti oleh warga setempat. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan di keramba apung ini salah satunya jenis ikan kerapu.
Aceh masih memiliki kawasan perikanan lainnya yang cukup terkenal. Salah satunya Pulau Simelu. Simelu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang lobster terbesar di Aceh. Lobster dari Pulau Simelu ini telah cukup dikenal hingga ke berbagai belahan dunia. Setiap harinya, puluhan ikan segar dan lobster asal Simelu dibawa ke Medan, Sumatera Utara yang selanjutnya diekspor ke berbagai belahan dunia. Di Pulau Simelu, usaha budidaya ikan kerapu dan udang lobster juga terus berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan akan udang lobster dan ikan kerapu dari pasar ekspor. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Pulau Ate Fulawan ini. Selain Simelu, di kawasan pantai barat dan selatan ini juga masih terdapat sejumlah kawasan lainnya yang sangat potensial untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya Aceh Barat. Aceh Barat yang memiliki kawasan perairan dengan laut lepasnya sebenarnya juga menyimpan sejuta potensi sektor perikanan. Selain Kuala Bubun di kawasan pantai barat dan selatan Aceh ini, juga terdapat sejumlah daerah yang memiliki potensi sektor perikanan. Salah satunya TPI Ujung Serangga yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya. TPI Ujung Serangga merupakan salah satu TPI yang paling ramai di Aceh Barat Daya. Setiap harinya, puluhan ton ikan segar diturunkan di TPI ini. Ikan-ikan segar hasil tangkapan para nelayan dalam sekejap langsung diserbu oleh para pedagang keliling yang telah menunggu sejak subuh hari. Para pedagang keliling inilah yang selanjutnya mendistribusikan ikan-ikan ke seluruh wilayah Aceh Barat Daya. Ikan-ikan yang didaratkan di TPI Ujung Serangga ini sebagiannya dijual ke Medan, Sumatera Utara. Ikan-ikan tersebut merupakan ikan-ikan pilihan seperti hiu dan ikan tuna. Aktivitas dan kesibukan di TPI Labuhan Haji juga tidak kalah ramainya dengan sejumlah TPI lain yang ada di pesisir pantai barat dan selatan Aceh. TPI Labuhan Haji merupakan salah satu TPI terbesar yang ada di Aceh Selatan. Setiap harinya, puluhan bot nelayan ukuran besar dan kecil merapat ke dermaga Labuhan Haji. Di Aceh Selatan, selain TPI Labuhan Haji, masih ada 2 TPI lainnya yang setiap hari juga sangat ramai dengan aktivitas para nelayan. Kedua TPI tersebut masing-masing TPI Sawang, meskipun TPI ini sangat kecil, namun setiap harinya tidak kurang dari 40 ton ikan segar diturunkan di TPI Sawang.
Begitu juga dengan TPI Luk Bengkuang. Meskipun TPI ini kecil, namun aktivitas di TPI ini termasuk cukup ramai. Di TPI ini khususnya merapat kapal-kapal motor dengan ukuran kecil. Meskipun demikian, ikan yang didaratkan di dermaga ini juga tergolong cukup besar. Selain ikan tangkapan dari laut, Aceh juga masih memiliki potensi pengembangan ikan air tawar. Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan dan budidaya ikan air tawar. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang mencukupi. Bagi masyarakat Alas, budidaya ikan air tawar ini telah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Hal ini sangat beralasan karena Aceh Tenggara tidak memiliki laut, sehingga satu-satunya harapan ikan hanyalah dari budidaya ikan air tawar. Produksi ikan air tawar di Aceh Tenggara setiap harinya mencapai 5 ton lebih, yang sebagian besarnya dijual ke Medan Sumatera Utara dan selebihnya dijual ke Gayo Lues dan Aceh Tengah. Awalnya kita pasarkan di lokal ini karena produksinya udah semakin meningkat dan permintaan pasar dari Kota Medan juga udah ada. Makanya sebagian kita keluarkan ke Kota Medan dan sebagiannya ke Gayo Lues dan Aceh Tengah, Takengon. Khusus untuk warna merahnya kita keluarkan ke Kota Medan dan untuk warna hitamnya kita keluarkan ke Gayo Lues dan Aceh Tengah. Ke Sumatera Utaranya itu diperkirakan sekitar 5 ton per harinya dan ke Gayo Luesnya adalah sekitar kalau Gayo Lues dan Takengonnya itu diperhitungkan sekitar 3 ton per harinya, Pak. Di Aceh Tenggara ini dia kan ada 3 kecamatan yang bisa dikatakan minapolitan, yaitu di Kecamatan Darul Hasanah, Delang Pokison, dan Lawi Bulan. Itu diperkirakan per kecamatannya sekitar 400 sampai 500 orang kepala keluarga yang bergerak di bidang budidaya ini, dan masing-masing kepala keluarganya itu bisa dikatakan mempunyai keluarga sekitar 3 atau 4. Harapan saya khususnya kepada pemerintah untuk membuat bantuan ataupun sejenis bantuan kepada masyarakat yang memungkinkan yang putus sekolah supaya dibantu. Kemudian untuk melengkapi infrastruktur seperti jalan, irigasi, terus yang terutama untuk khusus untuk Desa Lai Pangkat ini ada sumber airnya adalah namanya Lawe Kerambe. Itu karena sebanyaknya pembudidaya yang menggunakan air tersebut, maka debit air itu sudah mulai agak berkurang. Jadi saya harapkan kepada pemerintah baik tingkat 1 ataupun Kabupaten Aceh Tenggara untuk membuat suntikan air ke Lawe Kerambe ini supaya debit air di Lawe Kerambe ini bisa lebih besar dan bisa sebagian besar masyarakatnya bisa memanfaatkan air tersebut. Selain Aceh Tenggara, Aceh Tengah juga memiliki potensi pengembangan ikan air tawar, khususnya keramba apung. Di Danau Laut Tawar terdapat puluhan keramba apung. Budidaya ikan di Aceh Tengah ini sangat menjanjikan, mengingat hampir 60% kebutuhan ikan segar warga masyarakat Gayo masih harus didatangkan dari luar Aceh Tengah. Dengan berbagai potensi ini, masih terbuka lebar dan luas bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya
di sektor perikanan di seluruh wilayah di Aceh. Datang dan berinvestasilah di Aceh, karena Aceh memiliki cukup banyak peluang untuk berinvestasi.